Jadi ini kita sebelum mulai ya, sebelum kita mulai ke teknis langsung prakteknya, saya sudah janjikan bahwa kita akan memulai dengan instalasi dulu ya. Jadi gimana proses instalasinya, saya bakal jelaskan di sini melalui PPT tentunya. Karena kalau dilihat ya, saya izin membagikan di laptop saya sendiri itu disknya udah nggak cukup ya. Jadi tinggal sisa 1,19 giga dan itu nggak cukup untuk saya langsung eksekusi. Itu biasanya karena ada update-update Windows yang nggak jelas, yang tertahan, sehingga membuat memori saya penuh dan nggak bisa dihapus. Jadi sayangnya saya nggak bisa langsung live praktek instalasinya, karena saya sudah instalasi sendiri ya. Jadi mungkin saya bisa tunjukkan melalui PPT, pelan-pelan. Oke. Yang pertama, jadi langkah yang pertama itu teman-teman harus paham bahwa ada dua tempat penginstalan. Ya, penginstalan yang pertama itu adalah melalui cloud VPS atau langganan berbayar. Nah ini banyak ya. Ini yang paling simpel. Kalau teman-teman pengen yang out of the box, saya sarankan lewat cloud atau langganan berbayar aja. Meskipun lewat VPS juga bisa, tapi mungkin kalau lewat VPS itu membutuhkan pemahaman teknis yang sedikit lebih dalam. Kemudian ada VPS pribadi. Nah, ini sama aja kayak VPS yang di sebelumnya ya, yang saya jelaskan di kiri. Dan ada juga lokal atau self-hosted. Local self-hosted, di mana ini kalian bisa install di komputer sendiri, atau teman-teman mungkin punya server di rumah sendiri, ada komputer yang selalu nyala 24 jam, nggak pernah dimatiin gitu, itu bisa dijadikan tempat instalasi NetN ini. Nah, di sini ada pro-nya, ya. Jadi instalasi yang di cloud itu, dia mudah, dia satset, akses internet mudah, dan tapi minusnya dia berbayar tentunya. Kalau kita mau di cloud atau langganan. Nah, salah satu contoh di cloud atau langganan itu nanti akan saya berikan setelah ini. Tapi kalau instalasi mandiri atau self-hosted, terutama yang lokal self-hosted, itu pada dasarnya dia relatif mudah ya. Relatif mudah, tapi tidak sesat-set itu, nggak langsung set gitu. Terus juga akses internet itu mudah kalau kita pakai VPS, dan kalau teman-teman ngerti apa yang namanya tunneling, itu bisa juga kita hubungkan ke internet. Jadi, tapi di NetN itu sendiri mempunyai fitur untuk terhubung ke tunneling internet. Ya. Dan di sini enaknya, plusnya, dia itu gratis. Kecuali teman-teman berlangganan VPS, tentunya dia harus berbayar ya. Oke, untuk teman-teman yang pengen tahu langkah instalasi di cloud, itu biasanya langkah instalasi di cloud itu set-set, langsung dikasih tahu. Jadi ini contoh dari langkah instalasi melalui Hostinger. Kebetulan saya mempunyai VPS di Hostinger, jadi saya instalasinya di Hostinger. Nah, jadi teman-teman, kalau masuk ke Hostinger atau Niaga Hoster, mereka berdua sama ya. Niaga Hoster anak perusahaannya di Indonesia, Hostinger perusahaan internasionalnya. Nah, dia tinggal klik di sini. Ini ada NetN VPS Hosting. Jadi tinggal klik di situ dan langsung kita mempunyai VPS yang terinstalasi NetN. Kita langsung bisa gunakan gitu. Jadi tinggal set gitu, tinggal bayar ya. Lebih gampang memang di cloud. Nah, ini mungkin ada link referral 20, diskon 20%. Kalau teman-teman yang pengen instalasi di cloud, nanti bisa PC saya setelah ini untuk link referral 20, diskon 20%-nya. Ya. Jadi kalau di cloud itu lebih set, tapi kalau untuk yang instalasi self-hosted, itu mempunyai beberapa bagian yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Berikut ini. Jadi langkah pertamanya kita harus bisa download dulu yang namanya Node.js. Nah, di mana kita download Node.js ini? Download Node.js kita tinggal cari yang namanya Node.js. Oke. Kita tinggal cari yang namanya Node.js. Ya, terus tinggal kita masuk ke unduh ya atau download. Jadi nodejs.org/id/download. Ini ID nggak terlalu penting sih. Intinya /download. Nah, nanti di sini bakal teman-teman lihat ada pilihan unduh untuk operating system teman-teman. Jadi di sini pilih sesuai operating system. Kalau teman-teman pakai Mac, download yang Mac. Kalau pakai Windows, download yang Windows. Kalau pakai Linux, download yang Linux gitu. Jadi ini beda-beda. Tinggal semisal kita download yang Mac ya, bakal beda. Di downloadnya jadi .package. Kalau semisal Windows, downloadnya jadi .msi kayak gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke presentasi tadi. Oke, setelah di-download, itu teknik instalasinya tinggal seperti instalasi aplikasi biasa. Jadi tinggal next. Teman-teman nggak perlu ubah apapun ya.
tinggal next aja, tinggal next sampai finish. Dan akhirnya Node.js itu terinstall. Nah, cara mengetahui apakah Node.js itu sudah benar-benar terinstall atau belum, itu kita tinggal cari yang namanya command prompt atau CMD ya, CMD. Terus kita tinggal ketik yang namanya node spasi -v ya. Jadi node spasi -v garis v. Tinggal kita cek. Kalau dia keluar angka seperti ini, keluar versinya, itu menunjukkan versi ya. Kita nanya versi nih. Jadi node spasi -v itu untuk menanyakan versi node kita, node berapa. Ya. Jadi ini, kalau keluar angka, berarti kita sudah berhasil menginstal Node.js di laptop kita, atau di komputer kita, kayak gitu. Nah, kemudian, kalau kita pengen install n8n, ya, kita tinggal masukin yang namanya perintah npm install n8n-g, ya, jadi ada spasi ya, kayak yang di gambar ini. Jangan ikuti yang di sini ya, ini ada typo ya, nggak ada spasinya. Jadi tinggal ditulis npm install n8n-g kayak gitu. npm install n8n-g. Nah, nanti bakal keluar informasi seperti ini. Ya, jadi dia tinggal tunggu aja. Ini bakal muncul kayak lingkaran-lingkaran bulat gitu setelah kita klik atau kita enter ini npm install n8n-g. Kalau sudah muncul keluar lingkaran-lingkaran bulatnya, itu tunggu 5 sampai 10 menit. Ya, jadi antara 5 sampai 15 menit ya. Jadi antara 5 sampai 15 menit dia bakal ngedownload dan ngeinstall n8n di komputer teman-teman. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, yang sudah muncul npm warm deprecated ya, ada apa segala rupa, dan di ujungnya, di ujung tulisannya itu sudah nggak ada loading lain, itu berarti sudah selesai. Sudah selesai gitu. Dan sudah siap digunakan. n8n kalian sudah siap digunakan. Nah, untuk menggunakannya, kita harus update dulu, biar kita tahu nggak ada update lain ya, supaya menghapus juga paket-paket yang nggak perlu. Jadi kita tulis npm update n8n, gitu, npm update n8n, kayak gitu. Nah, setelah itu dia bakal kasih tahu apakah ada update atau tidak. Kalau ada update, biasa dia bakal kasih tahu berapa yang diupdate, berapa yang dihapus. Nah, ini cuma dikasih tahu dihapus 35 package, berarti hanya package-package terakhir yang dihapus saja dan nggak ada update terbaru. Kayak gitu. Kalau sudah diupdate, sudah diinstal dan sudah di-update semuanya ya, sudah di-remove semuanya ini, kita tinggal jalankan dengan menulis n8n atau n8n start ya. Jadi tulis aja n8n atau n8n start. Kayak gitu. Kalian kayak di sini ya. n8n, n8n atau n8n start. Nanti dia bakal muncul seperti ini. Nah, ini kalau dilihat paling atas, semoga kelihatan ya. Itu tulisannya kan n8n. Jadi dia bakal muncul, tinggal tunggu sampai muncul press O to open in browser. Kalau sudah muncul press O to open in browser, berarti kalian sudah bisa langsung masuk dengan menekan tombol O di keyboard atau masuk ke http ya, http://localhost 5678 port 5678.25678. Oke, kayak gitu. Nanti bakal ada tampilan setup yang seperti ini dan teman-teman tinggal ikut pendaftarannya. Ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan kemarin, saya bakal kasih tahu langkah informasinya, tapi kalau teman-teman mungkin merasa ini terlalu cepat, teman-teman bisa nonton video yang ini yang sudah saya bagikan di grup linknya ya, yang sudah kami bagikan di grup linknya. Dicari ini how to install self-host n8n for free. Jadi ini free, nggak ada sistem pembayaran sama sekali ya. Jadi bisa diikuti di sini dan ini berlaku untuk baik Mac maupun Windows. Oke, kalau teman-teman memiliki misalnya ada error di bagian apa, itu errornya tinggal di-copy, bisa ditanyakan ke ChatGPT misalnya ya. Jadi kebanyakan ada error-error itu berbasis authorization karena mungkin usernya nggak mempunyai akses untuk menginstal gitu semisal yang tidak mempunyai akses untuk menginstal seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ingin melihat ulang-ulang instalasinya, bisa dilihat di YouTube yang ini. Oke, dan itu mengakhiri
penjelasan soal instalasi n8n saat ini. Jadi kita langsung masuk saja ke praktek yang akan kita lakukan ya. Oke, kita langsung masuk ke praktek yang kita lakukan. Kita akan lakukan hari ini. Nah, praktek yang bakal kita lakukan adalah sesi email blaster ya. Jadi buat teman-teman yang di marketing mungkin bakal suka dengan sesi kali ini karena di sini kita bakal belajar bagaimana mengirimkan sebuah email yang terpersonalisasi khusus untuk setiap perusahaan yang menjadi leads ya, atau menjadi prospek kita sebagai marketing. Ya, jadi saya kasih contoh, semisal ini adalah salah satu salah satu tulisan yang dibuat oleh AI untuk dikirim ke saya, gitu. Ini masih contohnya ya, kita belum mulai untuk praktiknya. Jadi ini bakal menjadi contohnya kayak seperti ini, dia bakal mempersonalisasikan sesuai dengan namanya, siapa PIC-nya, PT itu bergerak di bidang apa, yang akan dipersonalisasikan sesuai dengan cara bahasa yang kita mau, kayak gitu. Oke? Kita langsung coba mulai saja. Nah, ini template-nya, kita nggak bakal langsung mulai dari sini, tapi kita bakal langsung mulai dari nol tentunya. Ya. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa ada dua nodes. Ya, ada dua nodes yang teman-teman bakal perlu ketahui, yaitu node action dan node trigger. Apa itu node trigger? Node trigger itu adalah node yang melakukan inisiasi untuk menjalankan programnya pertama kali. Jadi di-trigger. Bagaimana dia itu dipicu. Seperti itu. Nah, kalau sudah ada node trigger, lalu kita bisa masuk ke node action. Di webinar kali ini, kita bakal fokus ke trigger manual ya, trigger manual. Oke? Jadi kita klik dulu trigger manual, kita pilih trigger manual, tentunya ya, supaya nanti kita kalau mau mengeksekusi ini, kita tinggal tekan execute workflow. Execute workflow. Ini di-save dulu ya. Jadi setiap ada perubahan, teman-teman itu bisa nge-save, bisa juga enggak sih, tapi kalau resikonya kalau ke restart, nantinya hilang ya. Nah, di sini kalau teman-teman pengen tahu, saya menggunakan n8n versi cloud ya. Karena saya punya VPS sendiri. Ya, jadi saya punya VPS sendiri. Kalau memang teman-teman pengen gampang itu ya, memang enaknya lewat cloud, tapi kalau teman-teman pengen lokal juga, saya punya yang lokal. Ya, ini lokal cuma agak lambat karena komputer saya yang di lokal itu sedikit nge-lag. Jadi saya beralih ke VPS supaya lebih cepat. Ya. Nah, ini bukan salah satu ya. n8n yang terinstall secara lokal di server saya. Jadi saya punya server lokal. Ya, ini agak lambat ya, memang mulainya agak lambat, tapi ini udah banyak. Proyek-proyek saya di sini udah banyak. Oke, kita lanjut lagi. Masuk lagi ke pembahasan tentang email blaster. Nah, setelah kita mempunyai trigger, ya, nodes trigger, kita bakal butuh nodes yang bakal melakukan sesuatu pertama kali. Nah, apa yang kita inginkan saat kita ingin mengirimkan email? Tentunya kita mau dia mempunyai data, ya, data-data soal leads yang kita punya, ya, data-data soal leads yang kita punya. Jadi otomatis nodes pertama yang harus kita letakkan setelah nodes dari trigger ini adalah nodes tentang datasheet ya. Ya, kita bakal pakai Google Sheet ya, Google Sheet. Nah, di Google Sheet ini saya sudah punya data-data. Sebentar, saya coba buka dulu Google Sheet-nya, docs.google.com ya. Oke. Terus AI Lab Testing.
Nah ini. Jadi di sini sudah punya data-data perusahaan atau leads ya, leads yang bakal saya kirimi emailnya. Ini cuma dummy data-data yang saya buat-buat aja. Ini semua email pribadi saya. Terus di sini kalau kita lihat dia ada perusahaan apa saja, nama PIC dari tiap perusahaannya apa saja, bidang manufakturnya apa saja, ya, maksudnya bidang di mana industri si perusahaan ini bergerak apa saja, dan informasi mengenai perusahaan secara singkat, ya. Dan terakhir di sini ada status terkirim. Nanti ini saya bakal jelaskan kenapa kita bakal butuh bagian yang status terkirim, kayak gitu, ya. Oke, jadi ada nama, email, perusahaan, bidang, informasi perusahaan yang secara singkat, terus ada status apakah kita sudah pernah mengirimkan mengirimkan email ke data-data perusahaan ini atau belum, kayak gitu. Oke. Kita langsung masuk ke sini. Nah, jadi untuk pertama kali kita tentu harus mendapatkan data dari Google Sheet tadi. Google Sheet tadi ya. Nah, datanya kita ambil lewat notes yang namanya update row in sheet. Jadi ini diklik update row in sheet, ya. Update rows in sheet. Nah, jadi nanti dia secara otomatis bakal menghubungkan langsung ke notes yang sudah kita tambahkan tadi. Atau kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa hapus dulu. Mas Amin, sorry saya interupsi ya. Di sini Oke. Mas Amin terlalu cepat. Jadi temponya bisa dilambatin lagi. Oke. Saya coba lebih lambatin lagi ya, gitu ya. Ya, silakan Mas Amin lanjutkan. Oke, jadi kita sekarang masuk ke execute workflow, ya, manual trigger ya. Bagaimana memicu dia pertama kali. Jadi ini bakal kita picu manual dengan mengeklik execute workflow atau execute workflow yang di bawah sini. Jadi di kiri sini atau yang di bawah sini. Nah, setelah itu kita bakal butuh langkah keduanya. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah gimana kita mendapatkan data yang bakal kita kirimkan emailnya. Itu gimana caranya dan datanya terletak di mana? Karena data yang saya punya terletak di Google Sheet, jadi kita bakal pakai yang namanya Google Sheet. Jadi kita tinggal cari aja di sini Google Sheet ya, Google Sheet. Nah, ini tinggal diklik saja. Di Google Sheet ini bakal punya beberapa notes ya. Tapi tipenya hanya tetap ada 2. Ada notes yang action, ada juga notes yang trigger ya. Jadi sama kayak pemicu yang awal, jadi notes trigger manual dan juga ada di sini notes trigger sesuai dengan yang kita mau. Kalau di sini ada notes trigger add row, notes trigger updated atau keduanya. Saat diupdate atau saat ditambahkan data di Google Sheet tadi yang kita punya ya. Seperti itu. Nah, kita bakal pilih itu get rows in sheet. Kita coba klik. Apa fungsi get rows in sheet? Jadi get rows in sheet ini nodenya fungsinya untuk mendapatkan data dari data atau dokumen yang kita tuju ya, dokumen yang kita tuju. Nah, untuk mendapatkan dokumennya kita butuh kredensial ya. Kita butuh yang namanya kredensial. Di sini kredensial, saya sudah punya kredensial, tapi kita bakal coba buat kredensial baru, ya, supaya teman-teman bisa follow dari awal, kayak gitu ya. Sebentar, saya minum dulu. Oke. Nah, untuk mendapatkan kredensial dari Google, di sini ada beberapa langkah, ya, yang harus kita ikuti. Dan itu sudah saya pernah kirim juga linknya untuk mendapatkan OAuth ya, istilahnya OAuth. Jadi kita bakal klik dulu create new credential, klik. Ini bakal membawa kita ke sebuah tampilan seperti ini, di mana kita bakal butuh sebuah identitas dari Google. Sebuah identitas dari Google ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen mempunyai kredensial dari Google, teman-teman harus masuk dulu ke namanya console
console.cloud.google ya. console.cloud.google. Jadi langsung saja masuk ke konsol ya. console.cloud.google. Nah, di sini teman-teman yang belum pernah mempunyai akun, mempunyai project di console.google.cloud, itu pasti di sini masih harus disuruh select project kayak gitu. Select project. Nah, kita di sini bakal ganti akun dulu karena ini akun pribadi saya ya. Jadi kita bakal pakai yang SU Digital. Nah, oke. Kalau punya teman-teman, pasti di kiri ini masih kosong. Masih belum ada project ya. Jadi kalau belum ada project, teman-teman tinggal create new project. Jadi di sini kita bakal create new project aja supaya sekalian ya. Project namanya juga terserah dinamain apa saja. Jadi ini testing webinar AI Labs ya. Nah, ini namanya bisa diisi apa saja, cuma untuk memberikan nama ke project kita di console.google.cloud. Ya, jadi kita langsung klik create dan dia akan langsung membuat project baru. Nah, oke, dia sedang membuat project baru. Setelah itu, kita pilih project kita. Kita harus pastikan bahwa kita memilih project yang baru kita buat tadi. Ya, jadi ini yang baru kita buat tadi, testing webinar AI Labs. Kita langsung klik aja. Langsung klik aja. Nah, setelah kita dapatkan project-nya, terus di sini adalah bagian yang penting. Kita harus memberikan akses ke aplikasi-aplikasi Google yang pengen kita akses dari aplikasi lain. Oke? Jadi, kita langsung masukkan ke sini. Pertama, kita bakal butuh Google Sheet ya. Jadi, Google Sheet, kita taruh di sini Google Sheet. Cari Google Sheet. Nah, ini. Kita pilih yang paling atas. Google Sheet API. Google Sheet API. Nah, lalu teman-teman pilih yang namanya enable ya. Bukan pilih yang namanya enable, pilih tombol enable, klik aja. Langsung klik tombol enable. Nanti teman-teman bakal dialihkan ke sebuah halaman baru. Tapi jangan dulu kemana-mana ya. Jangan dulu kemana-mana. Nah, setelah masuk di sini, kita lihat kita masih masuk ke Google Sheet API ya. Nah, di Google Sheet API itu kebetulan butuh juga akses ke Google Drive ya, Google Drive. Jadi kita cari juga di sini Google Drive. Nah, Google Drive API. Kita langsung pilih masuk ke Google Drive API. Sama juga langkahnya seperti Google Sheet tadi, kita enable. Lalu kita akan dibawa ke page manajemennya, tapi jangan dulu lanjutkan karena masih ada beberapa lagi yang pengen kita akses. Nah, karena kita sudah Google Sheet ini butuh Google Drive dan kita bakal mengakses Gmail, maka kita bakal butuh akses ke Google Mail atau Gmail. Kita cari di sini juga Gmail. Nah, ini kita bakal pilih Gmail API. Oke, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita tinggal enable aja. Enable aja ya. Jadi mau dia Google Sheet, terus dia Google Drive, dan juga Google Gmail, yang Gmail API, kita tinggal enable. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya bagian kredensial. Kalau udah ketiga-tiganya nih, kita masuk ke bagian yang kredensial. Ya, masuk ke kredensial. Oke, setelah masuk ke halaman kredensial, kita klik create kredensial. Nah, di sini create kredensial ada beberapa pilihan, API key dan OAuth client ID. Nah, yang bakal kita butuhkan adalah OAuth client ID ini. Jadi kita pilih yang kedua ya, OAuth client ID. Kita pilih OAuth client ID. Nah, kalau teman-teman belum pernah konfigurasi OAuth client ID seperti di project saya yang baru ini, dia kan belum pernah konfigurasi OAuth client ID, makanya dia bakal minta configure consent screen. Nah, ini langsung diklik aja. Kita langsung klik, lalu langsung get started. Ya.
Nah, di sini bakal butuh aplikasi informasi kita, informasi aplikasi apa yang bakal terhubung ke akun kita. Di sini kita isi saja nama terserah ya. Misalnya kita coba di sini NNN webinar testing. Jadi namanya nggak masalah ya. Untuk support email, kita pilih support email yang punyanya kita. Ya, punyanya kita yang apa? Yang bakal kita gunakan, bukan yang bakal kita gunakan, yang kita pakai untuk mengakses halaman ini. Ya, jadi next. Terus kita pilih di audience ya, di bagian audience, kita pilih eksternal ya, kita klik eksternal, kemudian next. Di contact information ada email address, kita masukkan lagi email address kita. Kayak gitu. Next. Di finish, I agree, continue, dan create. Jadi tinggal kayak next aja ya. Kita tinggal isi informasi sesuai dengan datanya, aplikasi informasinya namanya apa, terserah, terus emailnya email kita aja, kayak gitu. Terus tinggal di next. Oke, setelah consent tadi, kita masuk ke halaman OAuth. Nah, di sini halaman utamanya. Jadi, langkah selanjutnya, itu kita klik ke create OAuth client. Ya, create OAuth client. Ini kita masih membuat untuk kredensial masuk ke Google-nya ya. Gimana kita masuk ke Google-nya. Memberikan akses aplikasi NNN ke Google kita. Terus application type, kita pilih yang web application ya. Pilih yang web application. Web application. Name-nya terserah. Ya, jadi di sini kita namain NNN web webinar. Oke, jadi nama nggak terlalu berpengaruh. Tapi yang harus kita isi adalah yang di sini. Authorized redirect URIs. Nah, ini yang kita harus isi ya. Isinya gimana? Kita tinggal klik add URI. Klik add URI. Terus, ini kan dia minta URI dari kita. Nah, URI itu kita ambil dari halaman ini. Jadi, di halaman untuk kredensial Google Sheet tadi, yang di NNN, itu mereka bakal kasih kita sebuah OAuth redirect URL. Ini tinggal klik copy. Kita tinggal klik copy ya. Nanti dia bakal copy ke URL. Lalu kita masuk ke console.google tadi. Kita masukin ke sini, control paste ya. Kita paste ke sini. Terus kita create. Dengan begini, halaman kita sekarang sudah terkonfigurasi sebagai, bukan terkonfigurasi, diberikan akses untuk masuk ke Google ya. Jadi client ID ini kita salin ya. Client ID kita bakal butuhkan, jadi kita salin ya. Copy client ID, kita masukkan ke client ID yang ada di NNN ya. NNN. Terus untuk client secret ini kita copy juga. Kita masukkan ke client secret yang di kolom NNN tadi. Oke, nah ini kita jangan dulu apa-apain. Kita belum bisa sign in with Google. Karena kita belum memberikan akses dari Google-nya. Oke, jadi ini sudah kita buat. Jendela masuknya sudah kita buat, kita tinggal memberikan aksesnya. Gimana caranya? Ini kita oke dulu, kita tutup. Kita oke dulu, kita tutup ya. Terus kita masuk ke bagian tab audience. Tab audience. Kita masuk ke bagian tab audience. Nah, di tab audience, ada tulisan namanya test user. Test user ini kita tambahkan user kita ya, email kita. Kenapa ini bentuknya test user? Karena aplikasi kita dianggap belum launching ya. Kalau semisal aplikasinya udah launching, nanti akan ada section di bagian tertentu yang kasih tahu bahwa aplikasi kita udah launching gitu. Tapi untuk saat ini kita masih testing kayak gitu, masih bagian testing. Nah, apa yang kita isi di add user ini, kita bakal mengisi email kita ya, email kita. Oke. Kita save, email yang kita gunakan kita save, sampai muncul di user information ini. Oke, sampai muncul di user information. Nah, kalau sudah muncul di sini, berarti data kita sudah masuk sebagai testing user. Kemudian, dari audiens ini, kita masuk ke data access. Ini kursornya lari. Kita masuk ke data access ya. Jadi dari audiens kita masuk ke data access. Kalau sudah kita tambahkan tadi usernya, kita masuk ke data access.
Oke. Nah, di data akses, kalau kita lihat, kita belum memberikan sebuah bagian-bagian yang kita izinkan akses dari NetN itu. Jadi kita berikan dulu. Kita klik add or remove scope. Nah, terus kita harus cari, jadi jangan jangan di enable semua. Kita harus cari satu persatu API apa yang bakal kita berikan aksesnya. Jadi kita pakai ini ganti ke rows per page-nya itu kita ganti ke 50 biar kelihatan semua ya. Jadi biar kelihatan semuanya. Masuk ke sini. Kita cari yang namanya Drive karena kita mau mengizinkan akses ke Google Drive. Jadi ini pilihnya Google Drive API. Oke. Sudah muncul Google Drive API, ini bakal Google Drive API semuanya. Jadi kita tinggal select all rows. Kita klik aja, ya, kita klik aja all rows-nya. Terus, kemudian setelah itu kita masuk ke Google Sheet karena kita mau mengizinkan Google Sheet masuk ke sini. Oke. Nah, kemudian setelah Google Sheet kita mau memberikan akses ke Gmail juga. Jadi kita tulis Gmail API. Lakukan hal yang sama, kita select all rows, dan setelah ketiganya sudah kita berikan aksesnya, kita tinggal klik update. Nah, nanti bakal muncul di sini semua aplikasi-aplikasi yang sudah kita izinkan dari NetN untuk mengakses Google kita. Jadi di sini ya, bakal muncul semuanya di sini. Nah, setelah kita mengizinkan data-data ini, kita klik save dan kita baru berhasil untuk mengizinkan NetN masuk ke Google. Ini memang agak ribet ya, jadi mungkin teman-teman rada kebingungan untuk follow up soal ini. Itu makanya sudah saya kirimkan link sebelumnya untuk dipelajari lebih awal karena kita memang bakal banyak teknis ya, bakal banyak di teknis di sini. Jadi memang bagian untuk Google itu ribet, tapi itulah sistem keamanan Google. Jadi kita nggak mungkin langsung masuk ke sistem Google-nya karena kita butuh consent banyak hal ya. Jadi diberikan banyak pilihan apakah mau gimana-gimana supaya si Google tahu bahwa yang memberikan akses ke Google itu benar-benar teman-teman, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke NetN, kita sudah selesai di konsol Google, kita balik lagi ke NetN. Sekarang baru kita bisa klik sign in with Google. Nah, di sign in with Google, kita bisa pilih email yang kita gunakan untuk mendaftar tadi, ya. Lanjutkan. Terus kita pilih semua ya. Kita pilih semua, lalu lanjutkan. Dan di sini tertulis connection successful. Itu berarti tandanya bahwa kita sudah berhasil connect ke Google. Ya, jadi NetN kita sudah berhasil terhubung ke Google. Dengan begini kita bisa mengambil data dari data-data dokumen yang ada di Google kita. Nah, caranya gimana? Caranya kita bakal lihat di dokumen ini. Terus kita bakal pilih from list, choose. Nah, ini tulisannya jadwal orang santai. Kok bisa ya? Oh, maaf. Ini ternyata ada di dokumen pribadi saya ya, di dokumen pribadi saya. Ini kita pindahin dulu. Kita pindahin ya, bagikan ke ESO ya. Kita bagikan dulu. Kita kirimkan dan akses diperbarui. Coba kita ganti ya. Nah, oke. Oke. Ini harusnya kita sudah punya akses ke dokumennya ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini. Kita udah punya akses ke dokumennya. AI Lab Testing. Jadi kita sudah punya akses ke dokumen kita AI Lab Testing ini. Oke?
Kita ini hapus dulu karena kita udah nggak butuhkan. Ini juga kita hapus. Oke. Jadi dari dokumen kita masuk ke bagian sheet mana yang bakal kita ambil datanya. Ya, bagian sheet mana yang kita bakal ambil datanya. Di sini kita bakal ambil dari sheet 1 di dokumen AI Lab Testing. Oke? Jadi kita bakal ambil from sheet 1. Karena ada 4 sheet di sini ya. Jadi di sini bakal ada namanya 4 pilihan sheet. Kita bakal pilih di sheet yang pertama. Oke? Nah, di sini kita bisa tes untuk execute workflow-nya. Jadi kita coba tes ya. Kita lihat apakah ada data yang diambil dari AI Lab Testing ini. Nah, ini ternyata dia mengambil 3 items ya. Kalau lihat di sini, dia mengambil 3 items, 3 data. Apa saja data yang diambil? Tentunya data-data terkait dengan row number ya. Row number itu yang ini. Jadi baris keberapa nomor barisnya. Terus nama ya, tentunya kita pilih di sini ada nama. Di kolomnya yang paling atas nama, email perusahaan, bidang informasi perusahaan, dan juga status terkirim. Dan itu yang bakal didapatkan datanya di NetN. Jadi nama, email perusahaan, bidang perusahaan, dan juga informasi perusahaan. Oke. Setelah ini, kalau berdasarkan template yang ada di sini, kita langsung menghubungkannya ke basic LLM chain. Nah, di basic LLM chain-nya ini yang bakal kita hubungkan ke AI. Kayak gitu. Yang bakal kita hubungkan ke AI. Jadi kita tinggal klik tombol tambah, lalu masuk ke basic LLM chain. Kita pilih basic LLM chain. Dan di sini kita lihat langsung terhubung dengan alur workflow kita ya. Alur workflow kita. Jadi 3 data items ini bakal langsung masuk ke basic LLM chain. Nah, kalau kita buka basic LLM chain ini, kita bakal diperlihatkan ada konfigurasi-konfigurasi dari nodes basic LLM chain ini. Jadi, di basic node LLM chain ini, ada konfigurasi yang secara default, dia connected to chat trigger nodes. Tapi, karena kita menggunakan manual nodes, ya, manual trigger, kita bakal ganti ini ke define below. Supaya kita nanti memberikan user prompt kita secara pribadi langsung ke LLM chain ini. Oke, kayak gitu ya. Nah, supaya lebih mudah, kita ganti ke prompt user ini, ganti dari fix ke expression. Kayak gitu. Jadi nantinya, data-data yang ada di kiri ini, data-data yang ada di kiri, bisa kita tinggal tarik dan letakkan di kolom ini. Kolom user prompt message-nya ya. Jadi, dari, misalnya kita mau tarik, ambil nomor 2, row number ya. Kita taruh di sini. Jadi kayak gitu. Jadi datanya bakal keluar di sini, row number. Di sini hasilnya adalah 2. 2-nya dari mana? Dari nilai yang kita tarik dari data yang kita dapatkan dari Google Sheet tadi. Kayak gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke LLM chain-nya, ke bagaimana kita memberikan informasinya, kita mau set dulu AI ini sebagai AI apa, kayak gitu. Jadi, di sini kita bisa tambahkan opsi untuk add prompt, kayak gitu. Jadi kita bisa tambahkan opsi untuk menambahkan prompt terpisah dari si LLM chain ini. Jadi kita bisa tambahkan add prompt, dan di prompt ini kita bisa pilih sistem AI atau user. Kita bakal pilih sistem, di mana si sistem ini menjelaskan bahwa ini bakal menjadi set rule-nya atau set role-nya dari AI kita. Jadi AI kita ini bakal kita set role-nya sebagai apa? Itu melalui prompting yang ada di message ini. Di message ini ya. Jadi kita klik expression, terus kita klik tombol yang di kanan bawah ini supaya membesar. Nah, di sini kita tinggal tulis prompting yang ingin kita terapkan di NetN ini, di AI kita. Nah, kebetulan saya sudah buat promptingnya, dan promptingnya cukup banyak.
Jadi saya bakal copy langsung dari hasil template saya ya. Jadi tapi tetap bakal saya jelaskan satu persatu ya, line by line. Jadi kita copy masuk ke sini. Nah, oke. Ini adalah prompting yang saya berikan untuk apa namanya AI saya. Jadi prompting yang saya berikan untuk AI saya adalah kamu adalah ahli dalam sales dan cold email. Jadi ini tinggal ditulis ya, tinggal ditulis pakai bahasa Indonesia pun bisa. Kamu adalah ahli dalam sales dan cold email. Ini bahasa saya ya. Kamu bekerja untuk perusahaan layanan IoT dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengurangi cost baik dalam operasional maupun maintenance. Ini terserah mau diganti kata apapun ya. Jadi misalnya kalau teman-teman kamu bekerja di perusahaan layanan IoT, ini bisa diganti otomasi atau di layanan apa gitu ya. Itu bisa diganti terserah dengan prompting teman-teman ya, sesuai dengan keinginan teman-teman mau set role-nya si AI ini sebagai apa. Kalau saya di sini saya set role-nya sebagai ahli dalam sales, call dan email. Terus dia mewakili perusahaan IoT dan otomasi yang di mana perusahaan ini itu berfokus untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengurangi cost baik dalam operasional maupun maintenance. Kayak gitu. Terus saya bilang juga, saya set juga, bahwa perusahaan yang kamu wakili ini itu membuat sistem lebih mudah dikelola dan otomatis hingga bisa memberikan layanan tanpa henti ke pelanggan 24/7 menggunakan teknologi yang terintegrasi ke AI. Kayak gitu. Jadi tugasmu adalah membuat cold email. Nah, setelah kita membuat personanya ya, jadi ini kita pisahkan dulu. Kita bisa pisahkan seperti ini. Ini adalah role-nya. Role dan perusahaan apa yang dia wakilkan. Ya. Terus kita buat tugasnya seperti apa? Kita berikan spesifik tugasnya seperti apa? Tugasmu adalah membuat cold email yang terpersonalisasi sesuai dengan informasi yang akan diberikan pada setiap data, di mana email cold message itu belum pernah terkirim ke alamat tersebut, dan di mana ini ditandai dengan status terkirim. Nah, inilah tanda status terkirim yang saya perlihatkan di di Google Sheet tadi. Coba kita balik ke Google Sheet tadi. Dan ini adalah status terkirim ya. Jadi status terkirimnya menandakan apakah kita pernah mengirimkan atau tidak. Dan itu kita jelaskan di prompting kita. Jadi tugasmu adalah membuat cold email yang terpersonalisasi sesuai dengan informasi yang diberikan pada setiap data di mana email cold message ini belum pernah terkirim ke alamat email tersebut. Jadi kita buat saja sesuai dengan kalimat kita sendiri ya. Ini kalau kalimat saya. Kalau teman-teman pengen lebih mudah misalnya, tugasmu adalah membuat cold email yang terpersonalisasi pada email ini. Kayak gitu. Pada email ini aja. Sudah, kayak gitu aja, udah cukup, terserah. Jadi ini kalau bahasa saya. Ya, saya set role-nya seperti ini. Terus, status terkirim ini hanya bisa berisi terkirim dan belum. Jadi saya bilang bahwa status terkirim ini nantinya hanya bisa kamu isi terkirim dengan belum. Seperti itu. Jadi harusnya isinya nantinya dia bisa mengisi keluarannya itu datanya terkirim dan belum doang, kayak gitu. Jadi, apabila status terkirim mengindikasikan sudah pernah mengirimkan email ke alamat tersebut, maka jangan dikirimkan lagi. Gunakan teknik yang tidak terlalu hard selling. Nah, di sini saya tambahkan sebuah tambahan ya. Jadi, kita pisahkan lagi. Di sini hanya tambahan saja. Ini personanya. Gunakan teknik yang tidak terlalu hard selling dan membuat penasaran sehingga prospek tertarik. Dan jangan juga lupakan konsep elevated pitch. Di sini teman-teman bisa tambahkan persona apapun ke dalam bot teman-teman, ke dalam AI teman-teman, agar bersuara atau berpersona seperti yang teman-teman inginkan, kayak gitu. Jadi bagaimana teman-teman itu melakukan prompting itu, membuat sebuah email itu terpersonalisasi sesuai personanya, itu terletak di prompting ini. Kalau teman-teman pengen dia friendly gitu, nggak terlalu profesional tapi friendly, maka di sini kita bisa spesifikkan gunakan teknik yang tidak terlalu hard selling dan dengan nada yang sangat friendly. Seperti itu, yang sangat friendly serta membuat penasaran. Nah, ini cuma kalimat saya saja. Tapi teman-teman, again, bisa membuat kalimatnya sendiri kayak gitu. Karena sehingga
tertarik dan jangan lupakan konsep elevated pitch. Lalu terakhir, saya berikan sebuah syarat. Berikan output data terstruktur dalam bentuk JSON. Kenapa saya berikan ini? Karena kita kalau membuat AI itu berbicara, dia hanya akan mengeluarkan sebuah struktur data yang satu aja, satu doang, satu hasil doang, kayak gitu. Tapi kalau kita berikan outputnya dalam bentuk terstruktur, nantinya data terstruktur itu contohnya seperti yang di kiri ini. Ini kan data terstruktur. Jadi struktur datanya ada row number, ada nama, ada email, itu kan terstruktur. Kalau kita tidak berikan data terstruktur, nantinya kita nggak bakal tahu bagian mana yang bisa kita gunakan untuk apa, kayak gitu. Jadi itu adalah fokus berikan output terstruktur dalam bentuk JSON. Oke, karena kita meminta output terstruktur, maka kita harus mencentang bagian ini. Bagian require specific output format. Ya, require specific output format. Jadi ini kita centang, nanti pas kita centang itu bakal keluar sebuah tonjolan baru, di mana ini bakal menjadi penentu atau penanda struktur yang diinginkan seperti apa, kayak gitu. Kita bakal taruh di sini, di output parser itu. Oke? Nah, sekarang kita sudah memberikan bot ini atau AI ini sebuah persona dan sebuah role. Sekarang kita berikan informasinya, ya, informasinya. Kita berikan informasi ke AI ini. Informasinya bakal kita kirimkan ke melalui prompt user message, kayak gitu. Jadi user message. Teman-teman kalau berpikir bahwa prompting ini sulit, ini prompting betulan hanya direct, ya. Jadi inti dari prompting itu kayak yang penting direct dan clear. Ya, jadi yang penting prompting teman-teman ke AI itu perintahnya itu direct, langsung dan clear. Jangan gunakan kayak kiasan-kiasan, karena AI itu kemungkinan nggak bakal paham. Jadi yang penting direct dan juga clear. Pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah. Oke? Jadi, kita bakal memberikan informasi yang kita inginkan. Ini kan kita sudah set role-nya, dan dia butuh informasi. Nah, informasinya kita bakal berikan lewat prompt user message. Ya, jadi prompt user message. Sama dengan di sistem message ini, kita tekan di ujung kanan bawah, ya, untuk membesarkan tampilannya. Ini kita hapus dulu, ya. Kita hapus. Oke. Nah, di sini kita bisa memberikan informasi dari perusahaan yang bakal kita kirimkan emailnya. Jadi kita berikan ke AI-nya perusahaannya, nama, katakanlah di sini nama PIC, ya, nama PIC titik 2, supaya AI-nya paham bahwa ini nama PIC-nya, ya, karena ada titik 2-nya gitu kan. Jadi nama PIC titik 2 spasi PIC-nya itu ditandai dengan struktur data bernamakan nama di sini, ya. Jadi bagian nama kita tarik aja, terus kita lepaskan di sini. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Jadi di sebelah kanan itu hasilnya, sebelah kiri ini tulisannya. Jadi ini tulisan, ini adalah bagian di mana kita bakal mengambil variabel istilahnya kalau dalam pemrograman. Teman-teman nggak perlu terjun terlalu dalam ke situ. Teman-teman cuma perlu tahu bahwa kalau kita mau ngambil data di kiri, itu tinggal tarik lalu drop, tarik lalu ke situ. Nanti kalau tarik lalu drop, dia bakal seperti ini. Tuh, ada double namanya. Karena di sini kita pakai double variable. Kalau kita spasi, itu ada spasinya di sini. Itu hasilnya, seperti ini. Ya, karena kita nggak bakal pakai yang spasinya, kita hapus aja dulu. Ya, kita hapus aja dulu. Kita hanya bakal pakai nama PIC satu aja. Terus, emailnya, kita tulis emailnya di sini. Kita tarik seperti hal yang sama dengan nama tadi. Kita tarik emailnya, kemudian kita enter lagi, kita tulis nama perusahaan, kita tarik lagi datanya dari kiri ke kanan, lepas, dan bakal muncul di sini, ya. Terus kita cari bidang, kita tulis lagi bidang perusahaan, kita tarik lagi ke sini, dan akhirnya kita masukkan informasi singkat perusahaan. Oke. Nah, dan terakhir kita taruh status
terkirim. Kita taruh status terkirim. Oke, dan langsung masuk ke bagian data-datanya. Nah, di sini kan kita tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai 3 data di sini. Kalau kita lihat sini kan ada 3 items ya, di kiri atas 3 items. Nah, di sini melihat data masing-masing itu, kita tinggal klik yang ada di kanan ini ya, ada tanda panah di kanan ini. Kita tinggal klik kanan ya, dan ini data kedua. Jadi tiap data dia berbeda. Data ketiga seperti ini. Jadi ada 3 data dan ini bisa kita lihat masing-masing lewat tanda panah ini. 1, 2, 3. Kayak gini. Oke. Nah, karena ini statusnya sudah, indikasinya sudah pernah terkirim, jadi kita ubah dulu semua di sini jadi belum terkirim ya. Jadi kita ganti dulu semua statusnya di sini belum terkirim supaya AI-nya mengirimkan statusnya gitu. Oke. Nah, maaf ya di sini. Oke, setelah kita memberikan datanya seperti ini, kita sudah bisa tutup dan AI kita pada dasarnya sudah bisa berjalan. Kita save dulu. Nah, cuman dia belum bisa berjalan karena dia belum memiliki model. Ya, model ini yang bakal kita perlu dapatkan ya. Model di sini kita bisa pilih dari banyak hal dan ini sudah menjadi salah satu bagian yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi teman-teman gimana caranya mendapatkan model AI ini, dan ini berbayar ya teman-teman. Ini berbayar. Untuk model AI ini harus bayar top up ke masing-masing perusahaannya. Kecuali mungkin Gemini ya. Gemini itu teman-teman itu sedikit harus, bukan sedikit ya, mempunyai kesempatan untuk mendapatkan layanan gratis gitu. Kalau di Gemini ya. Kalau saya nggak salah ingat, semoga masih ada promonya ya. Jadi ada gratis untuk Gemini, nanti cari tahu cara gimana dapatkan untuk API Gemini, kalau nggak salah mirip-mirip seperti konsen tadi, tapi dia pakai API. Nah, kita bakal pakai Open API, kayak gini ya. Kita bakal pakai Open API. Nah, di Open API, saya sudah punya kredensial, tapi saya bakal kasih tahu cara mendapatkan kredensial dari OpenAI ini juga, ya. Jadi teman-teman kalau pengen mendapatkan OpenAI atau akses ke GPT, model GPT, teman-teman pergi ke platform ya, platform.openai.com. Ini berbeda dengan ChatGPT ya. Jadi masuk ke platform platform.openai.com. Berbeda dengan ChatGPT. Ini berbeda ya. Nah, setelah teman-teman masuk, di sini kan login, sign in gitu ya. Teman-teman login dan sign in dulu. Terus, teman-teman pilih your profile. Klik billing ya, klik billing. Terus teman-teman add to credit balance. Nah, ini kredit saya cuma $5 ya. Ini tetap perlu uang, tapi ya bisa paling rendah itu $5, 5 USD. Nah, ini tinggal kita pilih payment methodnya apa, add payment method, dan lain-lain, tinggal bayarkan ke OpenAI, kayak gitu. Nah, di sini saya sudah punya balance $5 ya, US dollar. Terus jadi saya sudah bisa langsung pakai. Nantinya kalau teman-teman pengen pakai kredensialnya, kita bisa pilih ke API keys. Terus kita create new secret key. Kalau di sini kan saya sudah punya nih, project webinar, udah punya. Tapi kalau teman-teman pengen buat yang baru, create new secret key. Terus namain terserah ya. Kita create secret key. Jadi cuma tinggal namain, terus udah gitu aja. Nanti dia bakal kasih secret key-nya ya, API-nya. Kita tinggal copy ya. Tinggal copy semuanya. Nantinya kita tinggal klik 2 kali di modelnya ini, lalu kita tinggal tambahkan create new credential. Kita paste di sini di API key ini. Terus kita save. Nanti dia bakal kasih tahu kalau sudah successful atau enggak. Ini successful karena emang API key-nya benar-benar ada gitu. Ya, jadi ini saya hapus dulu karena saya nggak bakal pakai revoke key. Ini juga kita hapus karena kita nggak bakal pakai. Oke, jadi saya bakal pakai kredensial saya yang memang benar-benar
ada di sini. Ya, jadi untuk teman-teman yang pengen tanya apakah ada API yang gratis, ada. Itu kalau nggak salah ya, nggak salah ya. Kalau nggak salah, Google masih gratis. Semoga ya. Google itu kalau nggak salah masih gratis. Jadi teman-teman daftarnya Google. Ini saya nggak bisa langsung kasih tunjuk satu persatu caranya gimana, karena masing-masing untuk mendapatkan API-nya itu berbeda. Tapi pada dasarnya yang kita butuhkan adalah API-nya. Kayak gitu. Jadi OpenAI berbeda caranya, Google Gemini berbeda caranya, kita mau masuk Olama juga berbeda caranya, dan juga banyak model-model lain itu berbeda-beda caranya sesuai dengan website mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen coba yang gratis, teman-teman bisa coba dulu ke Gemini ya, Gemini. Kalau saya kebetulan sudah punya balance di OpenAI Chat Model. Oke. Nah, ini kita klik save, dan di sini kita bakal butuh yang namanya output parser. Ya, output parser yang saya katakan sebelumnya, kita butuh keluaran data terstruktur. Ya, data terstruktur. Jadi kita harus pilih struktur output parser. Struktur output parser. Nah, di sini kita bakal butuh data-data yang bakal kita gunakan. Jadi sini kita bakal copy, tapi saya bakal jelaskan satu persatu tentunya ya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kita hanya tinggal membuat contoh data yang bakal kita gunakan. Nantinya data-data ini difungsikan sebagai drag and drop juga. Drag and drop juga. Jadi nantinya setelah keluar dari LLM, basic LLM, data itu nanti kita harus drag and drop gitu. Dan untuk kita menentukan strukturnya lewat struktur JSON parser ini. Kayak gitu. Ya. Jadi sini kita langsung paste ya. Kalau JSON parser saya, itu dia send to, data-data yang dibutuhkan adalah send to, subject, message, dan status. Jadi send to ini bisa dinamain apa saja ya pada dasarnya. Kita misalnya, oke, kita di sini ingat aja ada 4 ya, send to, subject, message, dan status. Kita buat dari awal gitu. Jadi JSON message itu terdiri atas yang namanya key dan value. Key itu adalah namanya. Key itu adalah nama dari data yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya bakal pakai key yang pertama, itu adalah send to. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan data atau nama yang bahasa Indonesia tentunya ya. Ini misalnya tujuan underscore pengiriman ya. Apakah bisa seperti ini? Bisa. Ya, teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi ingat di sini intinya dia tulisannya harus bersambung dan huruf kecil aja semuanya ya. Nah, setelah tanda kutip, kita klik titik 2 atas bawah. Lalu kita isi dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi tujuan pengiriman misalnya di tujuan pengiriman ini adalah email tujuan pengiriman. Karena emailnya tujuan itu, kita tulis email tujuan bersambung semua. Tujuan @pengiriman.com seperti itu. Kita tutup lagi dengan tanda kutip. Ini melambangkan datanya data string. Tapi pada dasarnya teman-teman ini kalau mau dive deep soal JSON ini bakal terlalu panjang, jadi teman-teman bisa meminta juga ChatGPT untuk menghasilkan struktur data JSON yang teman-teman inginkan. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal jelaskan ke ChatGPT mau struktur datanya seperti apa. Nah, kalau struktur data saya yang inginkan itu seperti ya ini tujuan pengiriman, terus kita bakal butuh dipisahkan oleh tanda koma ya. Setelah tujuan pengiriman, terus ada subjek ya, subjek pesan tentunya. Kalau kita mau ngirim sebuah email, ada subjeknya ya, subjek pesan. Terus ini juga berbentuk string ya, tulisan subjeknya, subjek di sini kayak gitu. String itu indikasinya diapit oleh tanda kutip kayak gitu ya. Dan kita tekan lagi koma, terus apa lagi ya? Tadi apa lagi ya? Kita coba paste di sini aja. Nah, pesannya. Oke, kita tekan koma lagi. Terus kita pilih pesan. Ini kan message pakai bahasa Inggris. Kita pakai yang bahasa Indonesia. Pesan, titik 2. Di sini pesan dari email yang akan dikirimkan. Kayak gitu. Terus kita koma lagi karena masih ada tambahan 1, yaitu
status, ya. Kita butuh status. Nah, di sini kita tinggal jelaskan aja terkirim atau maaf, belum terkirim. Oke, kayak gitu. Nah, ini kita hapus saja. Dan di ujung data ini kita nggak perlu koma lagi, ya. Kita rapihin sedikit. Dan seperti ini, kita sudah membuat struktur data JSON kita. Jadi, di sini ada tujuan pengiriman, ada subjek, ada pesan, dan terakhir ada status. Nah, data-data ini nanti bakal muncul sebagai data yang kita bisa drag and drop, ya. Itu fungsinya. Oke. Kita keluar, kita save, dan kita coba execute step, ya. Kita coba execute step. Nah, ini dia langsung meminta atau menghubungi OpenAI chat model untuk membuatkan pesan masing-masing datanya, ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita klik 2 di sini, kita bisa lihat output-nya, ya. Oke, kita bisa lihat di sini output-nya satu persatu. Output, tujuan pengiriman, miftahulamin.com, ya. Tentunya yang pertama kita lihat di datanya, oke. Yang pertama kalau kita lihat, ya, miftahulamin.com, ini email pribadi saya. Dia mengirim ke miftahulamin.com, mengenal cara baru hemat energi dan tingkatkan efisiensi perakitan mesin Anda. Oke, dia memberikan subjeknya seperti itu, ya. Terus pesannya, halo Miftah, saya harap email ini menemukan Anda dengan keadaan baik. Dan kalau kita lihat bahwa dia berhasil mengirimkan yang terpersonalisasi, ya. Buktinya dia mengirimkan pesannya halo Miftah. Karena data dari PIC sini itu namanya Miftah. Saya sendiri kayak gitu. Oke, kita lihat data yang kedua. Halo ESO, dan ini juga terpersonalisasi, ya. Buktinya dia mengirimkan dengan nama yang berbeda. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang bagian yang bagaimana kita mengirimkan pesan-pesan tadi melalui emailnya, ya. Pesan-pesan tadi melalui emailnya. Nah, kalau kita mengacu pada template kita yang ini, kita kembalikan dulu. Mengacu pada template ini, kita mempunyai di sini logika if, ya, logika if else. Jadi kita tambahkan dulu logika if di sini, not if. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya ketika ada struktur pesan, bukan struktur pesan, ya, status pesan yang sudah terkirim, dia nggak bakal ngirim lagi, seperti itu. Jadi ini fungsinya if else di sini. Ini fungsinya if di situ. Oke, jadi kita setting dulu if-nya supaya teman-teman nggak ulang-ulang meminta execute step karena ini bakal memakan token. Kita bisa melakukan namanya pin data, ya. Di kanan atas itu bisa melakukan pin data. Oke, ini kita klik pin data. Dan datanya bakal dipin di sini. Jadi data ini nggak bakal hilang. Oke, jadi data yang 3 item yang warna ungu ini nggak bakal hilang. Oke, kita bisa klik if di sini dan melihat status belum terkirim. Oke, ternyata dia nggak berhasil mengirimkan status belum terkirimnya. Jadi kita coba ganti promptingnya. Kalau kita lihat di sini, ya kan, ini status belum, tidak dikirim karena email ini sudah pernah menerima pesan sebelumnya. Oke. Jadi kita ulangi. Kita mau buat bahwa dia setelah mengirimkan pesan, dia mengubah status terkirimnya menjadi terkirim, gitu. Jadi di sini apabila status terkirim mengisahkan sudah pernah mengirim pesan, jangan kirimkan lagi. Jadi ini kita ubah, ya. Jadi apabila status terkirim mengindikasikan belum pernah mengirim pesan, maka ubah status ini menjadi terkirim setelah memberikan pesan. Seperti itu. Jadi saya pengen apabila status ini mengindikasikan belum pernah mengirimkan pesan, maka ubah statusnya menjadi terkirim, seperti itu. Ini kan masih statusnya tidak dikirim, atau ini belum dikirim. Oke? Karena kalau kita lihat di sini, ini belum terkirim. Oke, coba kita ulangi dari awal, ya.
Ini kita unpin dulu datanya. Kita ulangi lagi dari awal. Execute workflow. Dia bakal ngambil dulu datanya. Terus dia bakal meminta AI-nya. Dan akhirnya dia bakal memberikan itemnya. Oke, kita lihat. Status terkirim, status terkirim, status terkirim. Oke, berarti dia sudah berhasil memberikan status terkirim ya. Kalau begitu, kita bisa mengubah if else di sini. Nah, statusnya kita bisa ubah kalau semisal kondisinya ya, ini kan menggunakan kondisinya. Jadi kita bisa memberikan kondisi sebelum dan sesudah untuk menandakan bahwa apakah pada dasarnya ini baru dikirim atau sudah pernah dikirim sebelumnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita ambil data yang dari dari get through sheet ini, yang bagian bawah ini, get through sheet ya. Jadi kita ambil data yang mana? Yang belum terkirim. Apabila belum terkirim, itu string ya, kita string is equal. Is equal itu berarti sama dengan, kita tulis berarti terkirim, maka dia pergi ke truth. Maka dia pergi ke truth. Ke jalur true gitu, ke jalur true. Ini kondisinya ya. Jadi semisal tulisan di di status terkirim itu sama dengan terkirim, maka dia bakal pergi ke jalur true seperti itu. Nah, karena ini statusnya salah, karena dia belum terkirim ya. Kalau kita lihat data di sini belum terkirim, otomatis di sini tanda X ya, dan dia bakal memberikan indikasi bahwa data ini tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan pergi ke jalur false. Maka kita coba execute step sekali lagi, dan ketiganya bakal masuk ke jalur false. Karena sebelumnya dia belum pernah terkirim gitu. Oke. Kalau dia belum pernah terkirim, otomatis kita mau dia mengirimkannya dong. Maka dari itu kita bakal menggunakan setelah itu baru kita kirimkan datanya lewat email kayak gitu. Jadi kita masuk ke email di sini, kita pilih yang Google ya, logo Google, karena kita bakal pakai kredensialnya Google. Oke, di sini kita bakal send a message. Kita bakal kirim pesan melalui Google Mail ini. Nah, di sini kita bakal butuh kredensial lagi. Jadi kita bakal buat lagi kredensial yang baru seperti yang sebelumnya, tapi kita tetap bakal pakai kredensial yang sudah pernah kita buat tadi. Jadi ini kita copy paste lagi ya. Kita cari aja client ID yang tadi kita kirimkan, yaitu yang ini ya. Ini client ID ya. Terus client secret-nya yang ini. Kita tinggal paste aja yang tadi ya, yang tadi sudah pernah kita buat. Kita lakukan hal yang sama. Terus kita login. Lanjutkan. Pilih semua. Lanjutkan. Dan connection successful. Oke. Nah, oke. Sekarang, seperti yang saya katakan tadi, fungsi bahwa kita memberikan output terstruktur supaya ada data-data yang bisa kita tarik dari kiri ke kanan ini, seperti ini. Ini kan outputnya ada tujuan pengiriman, subjek, pesan, dan status. Ini kan kita tinggal drag and drop gitu. Itu fungsinya struktur output parser ini. Nah, jadi saat kita masuk ke send message, kita bisa tinggal drag and drop. Jadi tujuan pengiriman tentunya mengarah ke to, ya, to, tujuan. Terus subjeknya kita bisa isi subjek. Terus pesannya kita bisa isi di pesan. Nah, email type-nya kita harus pilih teks ya, karena kalau kita HTML biasanya agak rusak strukturnya ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal coba execute step dan kita lihat apakah di email kita terkirim terkirim pesan-pesan yang kita inginkan atau tidak. Kalau kita lihat di sini hasilnya send ya, terkirim send. Oke, kita lihat. Karena salah satunya itu dikirim ke email pribadi saya, jadi saya coba lihat di email pribadi saya,
Apakah dikirim? Nah, ini terkirim. Masuk. Solusi IoT dan otomasi untuk mesin hemat energi PT milik sendiri pribadi. Hai Mirta, saya tertarik dengan bagaimana dan bla bla bla. Nah, ini kita belum memberikan your position, your contact information ya. Di sini kita bisa taruh aja di bagian promptingnya ya, di bagian promptingnya di Basic LLM Chain. Kita bisa taruh di sini, ya. Kamu mewakili perusahaan PT ABC Kecap Teknologi, semisal kayak gitu. Nama kamu Ferry, misal Ferry. Terus kamu adalah marketing lead, seperti itu. Nah, ini kita coba lagi execute step-nya dan kita lihat apakah dia memberikan greetings atau salam hangat di sini sesuai informasi yang kita berikan. Oke. Terus kita execute keduanya dan akhirnya kita coba kirimkan lagi lewat email. Kita lihat ya. Apakah dia mengirimkan email baru? Oke, dia mengirimkan email baru. Tapi dengan subjek yang berbeda ya. Nah, ini dia berhasil mengirimkan bahwa dirinya adalah Ferry, marketing lead dari PT Kecap ABC Kecap Teknologi. Oke, berarti di sini sudah terlihat bahwa jelas dia berhasil memberikan informasi yang terpersonalisasi ya. Terpersonalisasi ke bagian PT Kecap ABC ini. Nah, cuman di sini otomatis di sini kan sudah berhasil. Tapi kita pingin bahwa yang sudah terkirim itu diupdate di bagian data di sini bahwa dia sudah terkirim gitu. Ini kan statusnya masih belum terkirim ya. Belum diupdate. Maka kita bisa tambahkan lagi satu alur di sini untuk di Google Sheet ya. Kita cari Google Sheet. Terus kita append or update row in sheet. Kita pilih append or update row in sheet. Nah, di sini kita bakal pilih from list ya, AI Lab Testing. Terus kita bakal pilih sheet 1. Nah, ini kita bakal pilih map each column manually ya. Terus kita pilih yang select match on email. Karena email itu bakal beda tiap orang ya. Tiap-tiap orangnya bakal beda. Nah, di sini kita bakal ambil data dari if ya, ini belum kelihatan dari if else-nya. Coba kita lihat. Oke, kalau kita tidak dapatkan data dari email if else-nya, kita dapatkan dari basic LLM chain aja. Jadi emailnya using to match, kita ambil dari tujuan pengiriman itu sama ya, tetap sama aja. Dari if else-nya, kita tarik dari tujuan pengiriman ya. Terus yang bakal kita update adalah status terkirim. Status terkirim kita bakal ambil dari output hasil basic LLM chain-nya. Status terkirim. Nah, oke. Kita bakal update status terkirim dan kita coba execute step. Harusnya dia bakal execute 3 kali. Nah, itu 3 item terupdate. Dan kita lihat di sini sudah berubah menjadi terkirim. Yang awalnya statusnya belum terkirim ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini kan tertulis this email was sent automatically with n@n ya. Itu bisa dihilangkan dengan cara kita klik 2 kali di send message ini. Lalu kita pilih option dan property, ada tulisan append n@n attribution. Ini kita klik, terus ini kan aktif, lalu kita matikan. Nah, dia nggak bakal lagi ngirim yang namanya this email was sent automatically with n@n. Dan oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk membuat sebuah workflow yang sederhana untuk email blast pada teman-teman yang di marketing sesuai terpersonalisasi untuk tiap-tiap leads teman-teman seperti itu. Oke, semoga sedikit berasap tapi ada bingungnya, karena bingung itu pertanda ada yang masuk tapi belum terkoneksi semua.
Dan itu bagus, karena teman-teman pasti craving for more information. Dan mencari informasi lebih, itu sangat bagus untuk belajar. Oke, kira-kira itu demo live hari ini, Workflow. Teman-teman tenang, besok lebih bakal berasap lagi. Kalau gitu, corong dan waktu saya berikan kembali ke moderator. Ya, oke. Memang kalau misalnya dilihat, ya betul kata Mas Amin ya. Jadi kalau misalnya berasap berarti sebenarnya lagi berpikir gitu. Itu sudah Betul. menjadi trigger dan itu sangat bagus ya teman-teman. Dan juga teman-teman semua saya peringatkan sekali lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kesulitan nih mengikuti hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu ya. Nanti di hari ketiga kita bakalan berikan link untuk bisa mengulang kembali pembelajaran hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu teman-teman semuanya. Oke, mungkin Mas Amin kita langsung masuk aja ya ke sesi Q&A begitu. Nah, silakan teman-teman drop Q&A terkait dengan teknis tadi begitu ya, atau terkait dengan yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Dan Mas operator boleh di-share ke kita pertanyaannya apa saja, Mas operator? Silakan. Oke, ini dari Sir Vicky Memories. Boleh jelasin soal data JSON itu apa, Bro? Sorry, masih awam banget. Nah, data JSON Oke. itu maksudnya apa? Silakan, Mas Amin. Oke, mantap. Jadi data JSON itu adalah data yang bakal sering struktur itu bukan data ya, itu struktur data. Bagaimana kita menulis datanya. Kalau di apa di kita biasakan di Excel. Mungkin moderator bisa tampilkan layar saya. Nah, kalau semisal di Excel ya spreadsheet, kita terbiasa dengan bentuk tabel, ya bentuk tabel. Jadi di bagian paling atas itu ada judul tabelnya mengindikasikan bahwa data di sel tabel itu berisi data yang isinya apa gitu. Isinya apa. Jadi kalau di bagian tabel nama, bagian kolom nama otomatis seluruh kolom yang ada di sini isinya adalah nama. Nah, struktur JSON itu mirip seperti tabel, tapi dia untuk mesin karena lebih gampang dibaca oleh mesin. Nah, struktur dari JSON itu terbagi atas, ini kalau kita lihat ya, terbagi atas key value. Istilahnya key value. Jadi ada nama, seperti di spreadsheet, ada nama kolomnya, terus ada isi datanya, key value-nya. Jadi key value pair-nya. Bedanya, di JSON, itu tiap datanya itu ada namanya. Jadi tidak sekaligus kayak tabel itu, paling atas itu nama tabelnya, terus yang di bawah-bawah itu seluruh datanya. Enggak. Di JSON, masing-masing data punya namanya sendiri. Jadi, misalnya data pertama itu ada berisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data. Nah, jadi struktur datanya ini berisikan 7 data. Nah, masing-masing dari 7 data ini memiliki namanya masing-masing. Jadi, row number, nama, email, perusahaan, itu nama dari kolomnya. Isi datanya itu yang di sebelah kanannya. Ya, jadi misal row number itu isinya 2, berarti nilai dari row number itu 2. Terus kolom namanya itu adalah Miftah, berarti isi dari bagian kolom namanya itu adalah Miftah, seperti itu. Itu dapat nggak ya kira-kira gambarannya Mas Yosi ya? Mungkin saya membantu menerjemahkan ya, Mas Oke, Amin. oke. Ini Mas Yosi lebih enak nih menggambarkan bahasa lainnya. Iya, mungkin kata simpelnya tadi saya tangkap ya Mas Amin ya, correct me if I'm wrong ya Mas Amin ya. Jadi itu sama aja kayak Excel. Jadi di Excel itu kan ada kolom ya, ada kolom, ada data di bawahnya gitu. Nah, jadi kalau spreadsheet kan bentuknya tabel gitu ya. Tapi kalau JSON bentuknya ya seperti itu gitu. Jadi yang di sebelah kiri itu yang putih-putih itu gitu ya. Saya nggak tahu yang Mas Aminnya teknisnya apa Betul, betul, namanya gitu betul. ya. Itu lebih ke kolom-kolomnya gitu. Kolom-kolom kategori-kategori kolomnya gitu. Sementara Benar, benar. isi dari kolomnya itu yang di sebelah kanan yang warna ungunya itu. Begitu ya Mas Amin ya? Kira-kira. Betul, betul sekali. Iya. Ini Mas Yosi memang lebih gampang menjelaskannya itu daripada saya. jadi begitu teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada antara JSON dengan Excel sebenarnya tidak ada kalau secara struktur mungkin ada perbedaan di sana tapi secara fundamental mungkin ya itu hampir sama begitu.
Gitu ya Mas Amin ya? Saya takut salah ini Betul. karena saya tidak mengerti. Kamu salah, kamu Benar ya? salah. Betul, Oke. betul, betul banget. Oke, Mas Amin. Kayaknya saya sudah bisa jadi engineer nih Mas Amin karena bisa memahami. Udah cocok. Udah cocok. Kalau gitu saya akan berguru lagi di Mas Amin ini. Oke, kalau begitu. Pertanyaan semoga terjawab ya tadi Kak Ser tadi itu kalau nggak salah. Oke, ini dari introvert words basic LLM chain sama AI agent bedanya apa ya? Nah, itu bedanya Nah, gimana? mantap. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi perbedaan antara basic LLM chain sama AI agent ini kita coba buat ambil di sini AI agent ya. Itu adalah AI agent, kita hapus dulu ini. AI agent itu bisa memanggil tools dan mengingat konteks memori. Ya. Jadi perbedaan antara basic LLM chain itu cuma kayak kita pengen chat kayak chat GPT gitu. Chat kayak chat GPT biasa. Tapi di AI agent itu bisa memanggil tools dan toolsnya itu bisa apa saja. Jadi modelnya itu bukan lagi dari kiri ke kanan seperti ini, ya. Modelnya nanti dari AI agent, jadi masuk dari kiri datanya, terus dia bakal manggil tools yang relevan. Misalnya tools di sini adalah untuk kirim di Telegram misal ya. Misal kirim di Telegram ya, send Telegram misalnya kayak gini ya. Jadi dia bakal memanggil tools yang di sini dulu. Kayak gitu. Jadi itu adalah fungsi AI agent dan ini perbedaannya nanti bakal kelihatan besok. Karena besok kita bakal fokus ke pembahasan AI agent sebagai chatbot customer service kayak gitu. Jadi bakal kelihatan antara penggunaan basic LLM chain yang cocoknya di workflow sama AI agent yang cocoknya memang sebagai sistem yang lebih kompleks dan butuh output dinamis kayak seperti itu. Ya, mungkin kata simpelnya, mungkin simpelnya adalah kalau ini karena Mas Amin sudah menjelaskan ini beberapa kali dari batch sebelumnya, jadi saya lebih nangkep. Jadi buat teman-teman basic LLM chain itu mungkin lebih ke tidak ada keputusan ya Mas Amin ya kalau basic LLM chain itu ya tidak ada keputusan Betul. untuk mengambil data mana ini yang sesuai dengan mungkin sesuai dengan perintah ya Mas Amin ya bisa dibilang begitu Betul. ya. Betul. Ya kalau misalnya AI agent dia mempunyai keputusan begitu sesuai dengan perintah yang diberi. Bukan perintah sih tapi interaksi yang Mas Amin ya bisa dibilang ya. Interaksi yang diberikan gitu. Gitu semoga terjawab kakak yang tadi. Begitu. Oke, selanjutnya dari Kak Satria. Mas itu kan pakai Gmail. Kalau pakai email POP3 perusahaan apakah bisa dan model apa yang digunakan plus cara setup di NXM. Waduh, terima kasih. Nah, mantap. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Tapi kalau cara setupnya sepertinya bakal berbeda-beda ya. Karena tergantung bagaimana kita menghubungkan ke email perusahaan itu. Biasanya di server-server perusahaan itu kita nggak bisa langsung ngakses kayak di sini. Ini kan kalau memang di NNN untuk terhubung ke Google itu memang sudah ada notes-nya. Mereka sudah memberikan alatnya, tools-nya. Makanya ini bisa disebutkan bahwa ini gampang kita integrasikan ke Google, misalnya Gmail ya. Jadi Gmail itu memang sudah terintegrasi langsung dari NNN. Tapi kalau semisal bagaimana dengan sebuah server yang custom di perusahaan? Perusahaan kita tertutup gitu, nggak kayak Google kan, otomatis nggak mungkin ada di sini. Misalnya PT Kecap, ya, nggak ada kan, PT Kecap nggak ada di sini kan. Misalnya PT Kecap ada email gitu ya. Otomatis di PT Kecap itu harus menggunakan yang namanya notes HTTP request. HTTP request ini. Notes yang ini. Jadi harus di sini bakal butuh yang namanya skill untuk memahami API istilahnya ya, Application Programming Interface. Nah, kalau sudah berhubungan dengan ini, baiknya bicara langsung dengan sistem networking atau network engineer yang ada di perusahaan terkait. Karena biasanya ini kan tertutup gitu. Mereka yang tahu API-nya kayak gimana, kode-kodenya kayak gimana. Seperti itu. Nah, itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita lebih memilih menggunakan NNN dibanding aplikasi seperti Make.com, Latenote, ataupun Zapier. Ya, karena di sini istilahnya dia low code. Low code itu artinya kita bisa menggunakan code walaupun nggak harus, tapi mempunyai opsi untuk menggunakan code, membuka cakrawala yang seperti ini. Semisal ada perusahaan yang tertutup gitu ya, tertutup yang kita mau pakai aplikasi perusahaannya kita.
otomatis API-nya itu hanya diketahui oleh orang-orang internalnya kita, dan itu butuh beberapa skill coding sedikit, dan itu yang diuntungkan dengan menggunakan n8n, karena n8n itu adalah platform low code kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, silakan Mas Operator untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, mungkin tadi saya sambil berpikir nih sih Mas Amin tadi untuk pertanyaan terakhir ya. Itu mungkin lebih kepada ketika mengambil bedanya dengan email Google itu karena Google itu kan sudah open source, bukan open source ya, tapi bisa dibilang kayak memberikan API-nya begitu ya Mas Amin ya. Jadi ketika memberikan API-nya, jadi kita bisa langsung akses. Sementara kalau misalnya email yang custom kita sendiri itu butuh ada perintilannya lagi lah, bisa dibilang begitu ya Mas Amin. Betul, betul banget. Oke, ini dari Kak Ida Haryani. Apakah bisa juga untuk dibuat aplikasi absensi yang bisa update tempat dia absen atau lokasi dia absen Google Map? Oh, ini mirip kayak aplikasi ini Mas Amin, presensi dari Mekari gitu-gitu. Itu kan ada aplikasi. Jadi kalau misalnya saya dulu pernah gunakan Mas Amin aplikasi itu. Jadi ketika di area kantor mungkin dengan radius 100 meter misalkan, baru dia teraktivasi, oh ini sudah 100 meter, kita foto gitu kan, selfie, klik, nah udah terhitung absen, udah terhitung presensi begitu. Nah kalau misalnya basisnya itu kayak, apakah basis begitu? Itu kan masih manual ya Mas Amin ya? Jarak 100 meter di setting baru bisa diklik itu. Tapi kalau kita buat AI-nya, jadi jarak 100 meter udah langsung terpresensi gitu misalkan, itu bisa nggak Mas Amin? Jadi nggak perlu diklik-klik lagi. Saya nggak nangkap. Gimana maksudnya? Maksudnya gini Mas Amin, mungkin pertanyaan dari Kak Ida itu, biasanya kalau aplikasi absensi ya, aplikasi absensi, itu kita, jadi ada satu kantor, kita bayangin ini ada satu kantor, terus biasanya di setting itu jaraknya 100 meter. Baru kita bisa melakukan absensi dari aplikasi tersebut. Oke. Radiusnya 100 meter. Nah, tapi kalau pakai aplikasi ya yang disediakan di Play Store gitu-gitu ya, biasanya itu kita manual. Jadi ngeklik dulu, selfie dulu, klik gitu kan. Baru terhitung absensi, terhitung absennya begitu. Nah, tapi kalau bisa nggak kira-kira pakai AI, ketika dia sudah di radius 100 meter itu, kita nggak perlu klik lagi, tapi langsung terkonfirmasi, oh ini orang udah datang gitu loh di kantor. Oh, oke, paham. Nah, kalau seperti itu ribet juga ya, berarti kita harus memakai data GPS otomatis. Dia harus mengaktifkan data GPS secara terus-menerus. Itu memakan data. Lebih enaknya di pintu masuk perusahaan ditaruh aja kamera, terus set face recognition udah. Face recognition. Oh, ini orang lewat udah langsung di checklist. Absen gitu. Dan itu nggak perlu menggunakan n8n. Jadi itu sepertinya harus menggunakan sebuah aplikasi berdiri sendiri. Tapi kalau alurnya datanya bisa pakai n8n. Iya, karena lebih simpel begitu ya Mas Amin ya. Betul, lebih simpel daripada kita harus mapping satu persatu. Itu kan saya pernah ya, karena skripsi saya soal geospasial ya. Jadi menghitung akurasi, salah satunya menghitung akurasi GPS. Jadi itu gimana kita menghitung akurasi GPS itu butuh daya komputasi yang lumayan, dan itu kan kita harus ngirim-ngirim terus datanya berarti, ya kan? Betul. Itu beratnya nanti di server. Jadi daripada gitu kita set aja kamera tuh, caplok kamera, terus ada orang lain di scan itu. Apakah orang yang terdaftar nih? Kalau terdaftar langsung absensi, cek tentang dia jam berapa masuk gitu. Berarti simpelnya adalah kalau misalnya kita ngelakuin begitu dengan buat bisa dibilang mesin sendiri lah ya Mas Amin ya. Berarti kan butuh server karena cloud-nya, atau kalau buat teman-teman, kenapa sih kalau AI itu harus pakai cloud dan segala macam begitu ya? Atau IT itu pakai cloud karena ini ada size langit. Size langitnya itu terbatas gitu loh. Jadi teman-teman harus menambahkan server. Begitu ya Mas Amin? Iya. Betul. Harus kita kembangkan server sendiri kalau memang pengen kayak gitu. Untuk menambah size langitnya gitu. Gitu. Bisa dibilang simpelnya gitu. Jadi mungkin
bakalan lebih berat dan bisa-bisa komputernya teman-teman kalau nggak ada server meledak. Begitu nantinya. Ya, Siap, siap. oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Imam Sazali. Untuk yang running local host dan VPS, apakah yang local host hanya untuk jaringan lokal? Atau bisa internet namun PC-nya harus selalu hidup? Oh, mungkin Mas operator jangan di show up dulu, maksudnya biar saya bisa terjemahkan gitu ya ke teman-teman gitu. Mungkin berpikirnya begini Mas, mungkin berpikir oh ini local host berarti kita pakainya hanya jaringan lokal gitu internetnya gitu, nggak bisa mengakses server semuanya gitu kan Mas. Jadi berpikirnya apakah PC-nya harus selalu hidup gitu supaya local host-nya terus running, karena berpikir servernya itu ada di laptopnya atau ada di PC-nya gitu Mas Amir. Betul, iya, iya. Nah, kalau Mas Oke. Amir gimana? Oke, ini pertanyaan bagus sekali, menarik, karena menyentuh di bagian server ya. Kalau semisal kita pengen running, apakah yang local host hanya untuk local host? Kalau semisal kita nggak hubungkan ke internet, nggak bakal terhubung ke internet. Cara NetN terhubung ke internet itu sudah diberikan fasilitasnya oleh NetN itu. Tadi kalau kita startnya NetN atau NetN start biasa, itu tinggal NetN spasi garis-garis tunnel. Nanti mungkin, atau saya mungkin share screen aja, share screen ya. Boleh Share Mas screen Amir. ya. Mungkin bisa dibagikan, kita coba bagikan NetN ya, NetN Docs, dokumen NetN. Ini udah dibagikan langsung dari NetN itu sendiri. Jadi semisal kita masuk ke NetN Docs, di bagian dokumentasi NetN, terus kita pilih hosting NetN, terus installation npm. Nanti di sini bakal dikasih tahu soal yang namanya tunnel. Nih, NetN start tunnel atau NetN tunnel. Nggak pakai startnya juga nggak apa-apa. Jadi, kalau teman-teman start pakai NetN start dash tunnel, itu kita bakal bisa terhubung ke internet. NetN memberikan aksesnya langsung terhubung ke internet. Jadi kita bisa buka aplikasi kita lewat internet. Mereka memberikan akses gratis itu. Yang itu sebenarnya seharusnya layanan berbayar ya. Kalau saya sendiri pakai yang namanya ngrok ya di server saya, dan itu berbayar ya. Ada satu akun gratis, tapi sisanya berbayar. Nah, di NetN kalau kita pakai Start Tunnel, itu kita bisa terhubung ke internet. Apakah laptop harus selalu hidup agar kita bisa terhubung ke internet, agar kita bisa mengakses server kita? Jawabannya benar, harus. Karena server saya itu nggak pernah mati selama sekitar udah mau jalan 3 tahun ini sekarang. Server kecil saya nggak pernah mati, kecuali memang ya rutin ya, restart rutin. Saya sudah setting restart rutin, dan itu adalah syarat supaya dia bisa terus-menerus mengaktifkan NetN-nya, seperti itu. Jadi apakah bisa terhubung ke internet dari localhost? Bisa, kita pakai NetN start dash tunnel, atau menggunakan settingan ngrok, tapi itu biasanya advance ya. Kalian pakai yang dash tunnel aja lebih gampang. Terus apakah harus aktif 24 jam komputernya supaya kita bisa mengakses servernya? Jawabannya iya, harus aktif 24 jam kalau kita mau mengakses kapan saja dan di mana saja, seperti itu. Oke. Berarti bahasanya kayak laptop kita atau PC kita kayak server pinjaman ya, Mas Amin. Betul, iya. Jadi server kita sendiri kan. Iya, betul. Kayak gitu. Mungkin ini dari saya sendiri Mas Amin ya. Mungkin boleh karena saya penasaran. Boleh dijelaskan nggak Mas Amin itu tunnel itu di situ maksudnya apa gitu Mas Amin? Oh, tunnel. Jadi tunnel itu bagaimana kita bisa memberikan akses internet ke laptop kita. Pada dasarnya internet ini kan nggak bisa mengakses laptop kita. Karena itu kalau internet bisa mengakses laptop kita, berarti jadi sebuah kebocoran keamanan dong. Data-data kita yang di laptop bisa saja ada data keuangan, ya, data PIN-PIN kita biasa kita simpan di laptop atau di HP. Itu nggak bisa seenaknya internet akses gitu. Nah, kita membutuhkan yang namanya jalur untuk terhubung langsung ke laptop kita. Nah, itu dinamakan tunnel. Kita menggali lorong langsung terhubung ke laptop kita, seperti itu. Itu sebutannya tunnel gitu. Makanya di sini dash tunnel gitu. Jadi maksudnya kita menggali lubang terowongan supaya bisa langsung terhubung ke laptop kita. Dan itu biasanya dibatasi, cuma terhubung ke misalnya aplikasinya itu di port. Port itu artinya jendela keberapa. Cuma jendela itu yang bisa terbuka dan untuk mengakses aplikasi itu. Jadi itu memang aman, dibatasi, sehingga memberikan akses internet ke laptop kita tanpa membocorkan data-data yang lain, seperti itu. Iya, iya.
Berarti simpelnya gini Mas Amin ya. Ini ada katakan ini A ini adalah internet, B ini adalah apa namanya komputernya kita. Nah, untuk Mm-mm. menghubungkan itu dari komputer ke internet atau sebaliknya itu harus ada penghubungnya berarti ya. Penghubungnya itulah Benar, namanya benar. channel. Oke. Kalau kita terhubung ke internet itu nggak apa-apa karena kita kayak mengakses bagian publik. Tapi kalau bagian publik mengakses kita itu ranah pribadi kita, itu yang tidak Oh, diperbolehkan internet secara umum. Makanya kita butuh yang namanya tunnel, menggali lorong seperti itu. oke, paham. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman ya. Oke, ini dari Kak Hasan Syamil. Face recognition apakah bisa dipalsukan? Misal memakai topeng silikon seperti film Mission Impossible. Wah, Ini pertanyaannya menarik. Kayaknya dari pertanyaan paling menarik di luar best topik ya, di sebelumnya, luar topik. iya, kayaknya best sebelumnya nggak ada pertanyaan ini Kak Hasan, tapi ini menarik sih ya. Mungkin bisa mencurangi gitu kali ya. Ada orang absen, dia Hmm, dibuat dulu. Ini betul. titip absen bahasanya kalau bahasa mahasiswa dulu, Mas Amin. Jawabannya bisa, bisa banget. Kita bisa mengakali, memalsukan apa namanya face recognition dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Jadi face recognition itu pada dasarnya hampir semua ya membaca tonjolan-tonjolan. Ada beberapa titik-titik di wajah kita ya. Kalau nggak salah kalau di lewat modelnya Google itu ada 137 titik di wajah kita yang dibaca. Kalau melalui yang lain nggak tahu model-model yang lain ada berbeda-beda ya. Ada yang sampai 1000 titik dibaca ya. Semakin banyak titik semakin akurat tentunya. Jadi ada beberapa bagian titik yang kalau titik-titik itu memang kita bisa samarkan, misalnya kita pakai topeng silikon yang benar-benar mirip menyerupai orang itu bisa mengakali sistem face recognition seperti itu. Oleh karena itu, pada dasarnya yang kayak gini, ya, yang iPhone yang kayak gini ya, yang kita gunakan face apa namanya face recognition-nya itu pada dasarnya itu ditambahkan sistem keamanan lagi. Jadi di sini bukan cuma sistem keamanan bahwa dia harus sama wajahnya, tapi harus terbuka matanya, dia nggak boleh pixelated, nggak boleh terlihat dari foto, nggak. Jadi kalau misalkan ada bisa saja orang ngambil foto doang kan gitu, foto yang di print, terus diambil ditambahkan ke kamera gitu, itu kan bisa saja terbuka. Nah itu ditambahkan layar-layar keamanan seperti itu untuk membuat apa namanya face recognition lebih aman. Tapi pada dasarnya di dasar face recognition itu sendiri itu kita bisa tipu dengan menggunakan teknik yang seperti di Mission Impossible dan itu betul bisa bisa dilakukan. Ya, tapi kalau untuk mencurangi dari handphone diginiin gitu ya, atau dari foto itu agak sulit karena dari foto Sulit. tersebut, dari HP tersebut ada pixel-pixel yang susah merecognition ininya ya, titik-titik yang ada di wajah gitu Betul. ya maksudnya. Betul. Oke, Apalagi ini apa iPhone itu kalau nggak salah punya depth sensor ya. Kalau di iPhone ada depth sensor. Jadi dia bukan cuma mengambil gambar, tapi dia ngukur kedalaman juga nih. Jadi oh ada iya, kedalaman. Jadi wah itu dia bakal tahu apakah ini bidang datar atau wajah kayak gitu. Dia bidang datar atau wajah, wah menarik itu, baru tahu nih mas. nggak bidang datar kan foto gitu, foto atau Iya, HP. kayak anime ya Mas Amin 2D. Oke kalau gitu. Sip. Oke Oke. kalau gitu Tanyanya menarik sekali. ini pertanyaan terakhir itu sangat-sangat boom ya teman-teman ya karena belum ada di batch-batch sebelumnya pertanyaan begini gitu. Oke. Itu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya semuanya ya karena ini sudah di jam 9 WIB di Mas Amin itu sudah jam 10 begitu. Nah, untuk teman-teman semua kira-kira kalau misalnya apa namanya itu ada yang mau diulang kembali nih dari apa namanya dari pembelajaran hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, itu bakalan diberikan kembali linknya nanti di hari ketiga ya jadi teman-teman. Nah, untuk besok, teman-teman, kita bakalan mempelajari hal yang lebih mungkin kalau tadi itu hanya basic workflow ya. Besok kita bakalan membuat chatbot basisnya AI agent gitu. Nah, kira-kira untuk besok apa aja yang perlu dipersiapkan ya? Nah, itu pada dasarnya yang kemarin itu udah include untuk besok ya. Jadi kita membuat chatbot lewat Telegram, teman-teman belajar duluan gimana cara membuat bot lewat Telegram. Tapi tetap bakal saya tunjukkan di seminarnya. Cuman ya pasti bakal apa namanya susah ya kalau orang-orang itu kalau dia belajar sambil melakukan ya belajar sambil melakukan itu dia butuh waktu lebih lama dibandingkan dia memperhatikan dulu lalu eksekusi seperti itu. Jadi teman-teman belajar duluan
supaya nanti tetap bakal saya tunjukkan ya, tetap bakal saya tunjukkan, cuman pasti teman-teman bakal butuh waktu yang lebih lama, jadi belajar ahead ya, belajar duluan soal bagaimana membuat bot Telegram, kayak gitu. Itu aja dulu. Tapi sisanya itu bakal lebih gampang, karena kredensialnya tetap sama. Kita bakal mungkin cuma mengulangi-ngulangi aja kredensialnya kayak gimana, kayak gitu. Ya, itu setuju ya. Jadi kalau misalnya kita belajar, kita perhatikan dulu begitu, terus kita perhatikan Betul, itu bagus. Karena kenapa? Karena kita belajar sekaligus memperhatikan, ya sama kayak kita di sekolah ya, guru menjelaskan disuruh mencatat. Jadi kita hanya mencatat yang kita ini kan, yang kita catat aja gitu, tapi materi yang disampaikan itu nggak bisa, kurang dapat lah gitu. Oke. betul, iya. Nah, Mas Amin, kenapa besok chatbotnya kita pakainya Telegram, bukan WhatsApp? Mungkin biar teman-teman lain kebayang gitu. Oke, kenapa kita pakai Telegram? Ini banyak juga ya yang nanya. Pada dasarnya uh, metodenya itu bakalan sama dengan bagaimana kita menggunakan WA. Cuman di sini saya lebih akrab menggunakan Telegram karena dari dulu Telegram itu memberikan layanan gratis untuk terhubung ke botnya. Berbeda dengan WhatsApp ya. Saya nggak tahu kalau dari dulu itu gratis, tapi yang saya tahu ada beberapa cara untuk mendapatkannya secara gratis, cuman sedikit lebih tricky daripada Telegram. Jadi mending kita langsung saja memakai bot di Telegram karena lebih mudah. Tapi pada dasarnya caranya kalau misalnya kita mau pakai yang di API WhatsApp itu sama-sama aja gitu. Oke, berarti kata lebih simpelnya adalah WhatsApp API itu berbayar, begitu. Kalau nggak mau ribet, kalau mau ribet ada cara-cara tapi itu lebih ngebul nanti. Jadi besok Betul. teman-teman, betul kata Mas Amin ya. Jadi basic basic workflow-nya sama gitu, basic caranya sama, tapi yang membedakan hanya dari sisi aplikasinya atau softwarenya gitu ya. Telegram Betul ya. dan juga WhatsApp gitu. Oke, kalau begitu Mas Amin, untuk besok berarti persiapannya harusnya udah semua tercukupi ya dari yang kemarin sudah dikirimkan ya link-linknya ya. Sudah Benar. cukup semua. Benar. Oke, Tinggal belajar aja tambahan itu bagaimana membuat bot Telegram, bukan chatbot ya. Bagaimana membuat bot Telegramnya ya. Tapi tetap bakal saya tunjukkan juga, dan itu kalau nggak salah udah sekalian dengan link-link kemarin ya, 4 link kemarin itu ya. ya, ya. Iya, salah Eh, satunya itu membuat bot Telegram itu. Belajar ya, cara jadi, membuat bot. jadi teman-teman lihat aja link kemarin ya. Itu ada untuk membuat bot Telegram. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan Telegram di situ mungkin pernah menggunakan bot-bot gitu untuk hal-hal yang lain begitu ya. Hal yang lain. Jadi jadi teman-teman pasti sudah familiar dengan bot itu. Oke, kalau gitu. Oke. Mas Amin, thank you buat hari ini untuk pemaparannya dan pasti saya juga ngebul ngelihatnya ya. Mungkin teman-teman yang lain juga, tapi saya pelajarin. Saya dari tadi memperhatikan sebenarnya saya pelajarin gitu, tapi belum saya perhatikan. Ya paling penting saya mendapatkan fundamentalnya dulu. Oh ternyata workflow-nya begini dan ternyata yang dibutuhkan untuk membangun AI itu dari workflow itu basic logikanya ternyata begitu. Itu yang saya Betul, betul. dapatkan. Oke, kalau begitu buat teman-teman semua, terima kasih untuk malam ini yang sudah hadir. Semoga ilmu hari ini berkah buat teman-teman semua. Thank you juga Mas Amin yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi malam hari ini juga.